Hadirin yang berjumlah, insyaallah yang kita secara khotib pada masalah ini Al-Muharram Dr. Haji Haryono SPOD MPR. Jadi beliau adalah dokter genetika uji dan tema peran Islam kita pada kesehatan dan Muhammad Al-Ustaz Sufyatno. Yang terakhir, apabila khotib sedang menyampaikan khutbahnya, maka simak dengar dan bicara supaya kita mendapat rahmat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan Jumat sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hilaf atau kesalahan. Akhirul kalam, billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fasholli wa sallim ala habibikal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Allahu ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi khaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak terhingga, terutama pada nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Rasulullah SAW, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Marilah kita awali khutbah ini sekali lagi dengan mendoakan saudara-saudara kita yang tidak bisa datang, dan semoga cobaan sakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zams ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Manusia mempunyai hak untuk mengotori jiwanya atau mensucikan jiwanya. Akan tetapi Allah sudah menentukan konsekuensi dari pilihan kita itu. Apakah konsekuensi itu? Tidak dijelaskan dengan rinci di sini. Hanya dijelaskan bahwa yang mengotori akan merugi. Sedangkan mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafs berarti membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit seperti dengki, sombong, iri, dendam, benci, dan segala macam sifat-sifat syaitonia, dan menggantinya dengan akhlak mulia seperti sabar, syukur,
husnuzon dan cinta kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita akan sedikit menjelaskan mengenai hubungan antara jiwa, pikiran, dan akal kita ditinjau dari sudut Islam dan dari sudut medis, sehingga bisa mempengaruhi kesehatan kita sendiri. Jadi kita bisa mengobati, menjaga kesehatan kita sendiri dengan keislaman kita. Apa hubungannya jiwa dengan pikiran? Kesucian jiwa pasti akan mempengaruhi pikiran. Sebab dalam Islam ada hati atau qalb adalah suatu pusat kesadaran spiritual yang mempengaruhi akal dan tubuh. Rasulullah SAW berkata, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuh. Bila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Hadis Bukhari Muslim. Jadi jiwa adalah utamanya. Apabila jiwa bersih, maka pasti pikirannya bersih. Apabila pikirannya tidak bersih, maka jiwanya pasti tidak bersih. Pikiran yang bersih akan melahirkan ucapan dan tindakan yang baik. Orang yang berucap tidak baik, maka jiwanya tidak baik. Dan ini akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan sakit kita. Hadirin rahimakumullah. Sekarang bagaimana hubungannya jiwa dengan akal? Jiwa atau nafs dalam Islam adalah totalitas diri, keseluruhan yang mencakup keinginan, kesadaran, spiritualitas. Sedangkan akal itu hanyalah alat pikir yang akan menjadi tempat pengolahan informasi dan logika. Jadi di dalam Islam, dalam pengertian rohani, bahwa akal itu adalah pelayannya hati. Akal itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Imam Ghazali berkata di dalam Ihya Ulumuddin, akal itu seperti lentera, sedangkan hati itu atau jiwa itu adalah rumahnya. Kalau rumahnya gelap tertutup oleh dosa, maka lentera tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi yang penting adalah jiwa. Hadirin rahimakumullah, Islam mengajarkan kita keseimbangan atau harmoni antara ketiganya, antara iman, antara akal, dan tubuh kita. Sehat menurut pandangan Islam bukan hanya bebas dari penyakit, tapi juga mencakup kedamaian di dalam hati. Orang yang tidak damai di dalam hatinya berarti dia tidak sehat. Ketajaman akal dan kekuatan rohani, kita bisa melihat dari cara orang berbicara apakah jiwanya sehat atau tidak sehat. Nabi bersabda, sesungguhnya tubuh memiliki hak atas dirimu. Hadis Bukhari 5199 dari Abdullah bin Amr bin As. Berpikir positif, berbicara positif, berperilaku positif bukan hanya soal etika, tapi merupakan suatu bentuk dari ibadah kita. Kalau ketiganya buruk, berarti buruklah ibadah kita. Dan ini merupakan kunci dari kesehatan lahir dan batin. Para jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita sering mendengar bahwa doa adalah senjatanya orang beriman. Tapi tahukah kita bahwa setiap perkataan dan pikiran kita bisa menjadi doa? Segala pikiran dan perkataan kita bisa menjadi doa. Kalau kita terbiasa berpikir negatif, kalau kita selalu berpikir buruk, maka kita meminta keburukan kepada Allah. Kalau seorang sakit, dia berpikir dalam kepalanya, saya takut kanker, berarti dia minta untuk diberikan kanker kepada dirinya. Sedangkan orang yang berpikir positif, ya Allah, sembuhkanlah Allah, Engkau maha penyembuh, Engkau maha pengabul doa, ya Allah, sembuhkan, hanya positif dan dia akan sembuh. Inilah yang disebut dengan husnuzon. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, aku adalah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis Bukhari Muslim. Jika kita berprasangka baik kepada Allah,
maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita selalu berprasangka buruk, berarti kita minta kepada Allah untuk diberikan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Jika kita berkata baik, berprasangka baik, dan berpikir baik, maka Allah akan memberikan segala kebaikan bagi kita. Di dalam dunia sains modern, bagaimana hubungannya dengan kedokteran? Seorang Yahudi, seorang yang tidak kenal dengan Rasulullah, tidak kenal dengan kita, Profesor Bruce Lipton, seorang profesor dari Stanford University, dia sekarang menjadi ahli epigenetika, membuktikan bahwa pikiran dan persepsi kita terhadap sesuatu bisa menyebabkan aktif atau tidak aktifnya gen. Kita tahu bahwa gen mengatur semuanya dalam tubuh kita, dan susunan gen dalam tubuh itu bagi para dokter itu ibarat adalah sebagai kitab yang menggambarkan keseluruhannya. Hanya masalahnya dokter tidak punya ilmu sedemikian canggih seperti Allah untuk menjabarkan seluruhnya. Beliau menyebutkan bahwa tubuh kita terdiri dari 50 sampai 100 triliun sel, tergantung berat badan. Makin gemuk, makin banyak selnya. 1 kilo adalah 1 triliun sel. Jadi hitung sendiri berapa triliun sel yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu, di dalam tubuh Bapak. Dan ingat bahwa jumlah penduduk di dunia itu hanya 8 miliar. Sedangkan jumlah sel di dalam tubuh kita adalah ratusan, mungkin puluhan triliun. Jadi komunitas sel ini akan bekerja dengan pimpinan pikiran. Ini penelitian beliau. Beliau berpikir ada suatu cara penelitian di dalam ilmu kedokteran bahwa namanya penelitiannya case control. Mungkin Bapak Ibu tahu. Jadi untuk meneliti suatu obat, apakah dia obat itu baik atau tidak, maka dibuatlah sebagian pasien dikasih obat, sebagian dikasih bukan obat, apakah tepung. Bentuknya semua sama, bahkan dokternya juga tidak tahu yang mana yang isinya. Yang mengatur adalah administrator. Sekarang permasalahannya, harusnya yang tidak kasih obat tidak ada yang sembuh ya. Sedangkan kalau obatnya bagus, semua yang dikasih obat sembuh. Tapi ternyata tidak. Karena yang dikasih placebo atau dikasih obat kosong, ternyata juga banyak yang sembuh, Pak. Sekarang pertanyaan, kenapa mereka sembuh? Karena pikiran positif. Saya mendapat obat yang baik, ya Allah, terima kasih, saya mendapat obat yang baik, ya Allah, semoga saya sembuh. Jadi yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan adalah Allah. Menyembuhkan adalah kedekatan kita dengan Allah. Yang menyembuhkan kita adalah sikap positif kita terhadap Allah. Hadirin yang berbahagia, pikiran positif adalah sebagian dari iman. Kalau kita selalu berpikir positif, berarti iman kita baik. Doa dan zikir yang khusyuk menenangkan jiwa, menstabilkan denyut jantung, dan memperbaiki sistem kekebalan. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang baik harusnya menghilangkan marah. Surat Al-Baqarah 153, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau kita sedang marah, ayolah wudu, sholat 2 rakaat. Masih marah, sholat lagi. Masih marah, sholat lagi, sampai hilang marahnya. Karena harusnya sholat yang baik itu menghilangkan marah. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dalam surat Ar-Ra'd 28. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah maka semuanya akan menjadi tenang. Kalau kita beriman, kita yakin kepada Allah, maka semuanya akan menjadi baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad aidina wa awalina wal akhirin. Amma ba. Faya ayuhal hadir, faya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, cobalah kita teladani para ulama-ulama Islam pada masa dulu. Salah satu contohnya adalah Ibnu Sina, tokoh ilmu kedokteran yang sangat berkah. Beliau adalah tokoh dunia kedokteran, seorang yang hafiz Quran dan menulis banyak sekali kitab. Di dalam salah satu kitabnya yang disebut Al-Qanun fi Al-Tib, beliau berkata bahwa hati yang tenang dan pikiran yang damai adalah obat yang mujarab. Bapak Ibu sekalian, di dalam HP kita berisi segala macam caci maki keburukan yang tidak menggambarkan Islam, dan itu bukan hanya menyebabkan kita merugi secara Islam, tapi juga menyebabkan kita sakit. Dan kalau kita sakit, kita sendiri yang menderita. Islam tidak mengajarkan segala berpikir buruk. Di dalam akhir hayatnya, Ibnu Sina memilih untuk menghabiskan hartanya dibagikan kepada orang miskin. Ingat, Rasulullah pada saat terakhir sebelum mengembuskan nafas yang terakhir bertanya kepada Fatimah, Fatimah, di mana uang 7 dirham yang saya titipkan padamu? Apakah kau sudah bagikan kepada para miskin? Kemudian dengan menangis Fatimah berkata, ya ayah, aku sangat khawatir dengan kesehatanmu, aku belum sempat membagikannya. Kemudian kata Rasul dalam keadaan lemah, mana uang itu Fatimah? Kemudian uang itu digenggam. Sambil menangis, Rasulullah berkata, ya Allah, bagaimana jadinya bila aku mati dengan uang ini masih dalam tanganku? Kemudian Fatimah meminta uang itu dan segera lari keluar rumah membagikan kepada orang miskin. Jadi inilah gambaran dari ilmuwan Islam yang sejati. Berilmu, beriman, dan bermanfaat. Mungkin agak berbeda dengan para ilmuwan saat ini yang menjadi idola kita. Para hadirin rahimakumullah, marilah kita benahi cara berpikir dan berkata kita, karena pikiran akan menyebabkan ucapan. Pikiran yang buruk akan menyebabkan ucapan yang buruk, dan ucapan yang buruk pasti akan menyebabkan tindakan yang buruk, dan tindakan yang buruk akan menjadi kebiasaan yang buruk, dan kebiasaan yang buruk akan menjadi takdir buruk bagi kita. Jadi kitalah yang mengatur takdir kita. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Husnuzon bukan hanya akhlak, tapi bentuk optimisme iman dan pengharapan kepada bantuan Allah. Al-Quran dan As-Sunnah membentuk dasar-dasar pensucian jiwa. Al-Quran dan As-Sunnah memberikan kita cara untuk menyehatkan jiwa kita. Sains modern membuktikan bahwa bukan hanya mendatangkan pahala, tapi mendatangkan kesehatan yang nyata. Zikir akan menurunkan stres. Doa yang penuh dengan harapan akan menguatkan mental kita. Istighfar dan tawakal akan meningkatkan ketenangan jiwa. Husnuzon akan memperbaiki pikiran dan menjaga sel-sel kita agar tetap menghasilkan hormon-hormon yang baik. 4 hal yang mungkin harus kita kejar sebelum kita mati. Kita tidak akan tahu apakah saya mati lebih dahulu atau Bapak Ibu akan mati lebih dahulu, walaupun yang muda. Ada 4 hal yang harus kita kejar sebelum kita mati. 1 adalah menjadi orang yang dicintai oleh Allah.
Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Rasul berkata bahwa orang yang bermanfaat bagi umat banyak itu adalah orang-orang yang dicintai Allah. Yang kedua, kita harus berusaha menjadi orang yang paling hebat di hadapan Allah pada waktu kita diadili pada pengadilan yang terakhir. Siapa orang yang paling hebat di hadapan Allah? Adalah orang yang bisa menahan marah, orang yang tidak pernah marah, dan orang yang sadar bahwa marah itu adalah kekuatan setan di dalam diri kita. Marah datang dari api, dan apapun kita mendatangkan kekuatan setan, maka berarti kita lebih mendekati setan. Yang ketiga adalah orang yang utama di hadapan Allah. Siapa orang yang paling utama di hadapan Allah? Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi 1162, hadis Ahmad, hadis Ibnu Majah dan Al-Hakim yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Yang terakhir adalah orang yang paling cerdas di hadapan Allah. Siapa orang yang paling cerdas di hadapan Allah? Adalah orang yang mempersiapkan kematiannya. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh lari dari kematian. Kita harus siap dengan kematian, jangan sampai kita merugi pada waktu kita kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani dan Al-Haytsami dinilai hadis hasan. Semoga khutbah ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua agar kita bisa selamat dunia dan akhirat, dan kita bisa waspada terhadap keadaan saat ini yang mengumbar kebencian yang sengaja untuk merusak Islam dan kesehatan kita. Juga marilah kita menanamkan pikiran yang baik kepada anak cucu kita sehingga mereka bisa berjaya di masa yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhu awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang husnuzon, yang menjaga lisan dan pikiran kami, yang sehat jasmani dan rohani, dan mengakhiri hidup kami dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.